Ketemu lagi dengan saya Made Surya di channel Kelompok Pemuda Tani Bali. Kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, bagaimana ekoenzim dapat digunakan dalam hidroponik. Oke, sekarang kita review seledri yang menggunakan nutrisinya baru kita riset, ini full menggunakan ekoenzim tanpa AB mix. Ya, hasilnya sampai saat ini normal. Memang tidak sehijau AB mix, tapi masih kategori normal. Jadi mohon doanya juga agar riset ini berhasil. Jadi kita benar-benar bisa menggantikan AB mix dengan ekoenzim yang bisa diperoleh secara gratis. Jadi benar-benar bermanfaat dan juga gratis. Jadi ini seledrinya sudah berumur dari bibit ya. Dari bibit ini sudah berumur 2 minggu. 2 minggu normal semua, tanpa ada yang mati, normal semua. Oke, kita lihat sekarang ekoenzimnya. Ini stok ekoenzimnya. Ya. Ini stoknya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ini juga yang besar. Bayangkan jika ini semua dipanen, nutrisinya gratis, dan percobaan ini berhasil, maka ke depan kita tidak lagi pakai AB mix, tapi menggunakan ekoenzim. Ya, riset ini perlu waktu dan juga perlu banyak literasi lagi karena masih sederhana, belum dimodifikasi. Bagaimana waktu pemberian, dosis, dan sebagainya tentu perlu diriset lagi. Mohon doanya agar risetnya sempurna. Jadi semoga bisa terjawab sehingga kita tidak ketergantungan dengan AB mix lagi. Jadi kita bisa menggunakan opsi lain selain AB mix. Oke, itu saja untuk update pagi ini di umur 2 minggu. Nanti kita update lagi di umur 3 minggu, 4 minggu, dan seterusnya sampai siap panen. Oke, itu saja. Terima kasih dan kembali mohon doanya. Oke, sekarang kita update seledri full ekoenzim, seledri dengan nutrisi ekoenzim minggu ketiga. Sudah ada perkembangan. Sudah tingginya sudah mulai 15 cm sampai 20 cm. Oke. Nanti kita akan update lagi di minggu keempat dan minggu-minggu berikutnya. Oke, ini masih kategori normal, tapi memang tidak sesubur yang menggunakan nutrisi. Kita ada yang menggunakan nutrisi itu di instalasi yang lagi satu, tidak sesubur itu, tapi ini termasuk kategori normal. Perakaran pun normal, putih, normal, hanya menggunakan ekoenzim saja. Ini hanya menggunakan ekoenzim saja. Ya, nanti kita update lagi di minggu-minggu berikutnya. Update seledri umur 4 minggu. Ya, penampakannya seperti ini. Masih kategori normal, tapi jika dibandingkan yang menggunakan AB mix, yang AB mix tingginya sudah lebih tinggi. Tapi dihitung gratis ya masih masuk hitung-hitungannya karena nutrisinya benar-benar full menggunakan ekoenzim. Jadi nutrisinya free. Jadi jika penampakan daun masih kategori normal, walaupun agak tidak hijau sekali, tapi masih kategori normal. Oke, kita akan terus update untuk seledri ini sampai di pertumbuhan paling
optimalnya. Oke, sampai jumpa. Oke, ketemu lagi. Kita sekarang update untuk seledri umur 5 minggu. Sudah bertambah besar. Ya, jadi ini murni menggunakan ekoenzim masih. Ini ekoenzim. Jadi kesimpulan sementara dia normal, dikategorikan normal. Jika dijual masih masuk di kategori normal, masih kategori normal. Akar juga subur. Namun memang jika dibandingkan dengan menggunakan AB mix itu masih kalah. Ya, jadi masih kalah. Yang AB mix sudah lebih tinggi daripada ini, sudah lebih tinggi. Namun ini masih dikategorikan normal. Ya, tinggal teman-teman hitung saja mau gunakan AB mix atau ekoenzim yang kita dapat gratis. Itu silahkan, itu menjadi pilihan tersendiri. Kita hanya memberikan beberapa opsi-opsi dan lakukan riset sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi riset ini benar-benar ilmiah. Jadi benar-benar semuanya seragam, jadi ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, meskipun masih tingkat praktek atau di tingkat petani, bukan di tingkat analisa data secara statistik. Oke, itu saja untuk pertemuan update di 5 minggu ini. Nanti kita akan update lagi di umur 6 minggu. Mungkin kita akan selesaikan di umur 2 bulan dan kita ambil kesimpulan sementara. Oke, sampai berjumpa lagi. Ya, selamat sore sahabat semua. Sekarang kita akan update untuk seledri yang full menggunakan ekoenzim ini. Jadi seledri hidroponik full menggunakan ekoenzim tanpa AB mix. Ini menjelang minggu ke-6. Jadi 5 minggu lebih, minggu ke-6 kita akan selesaikan riset ini. Kita akan selesaikan karena dia sudah terlihat tidak mampu untuk mensuplai pertumbuhannya secara normal. Jadi sudah terlihat daun menguning. Jadi di sini sudah terlihat dia kekurangan nutrisi. Jadi jika daunnya menguning di bagian yang tua, ini jelas kekurangan nutrisi. Jadi nutrisi digunakan hanya pada daun yang muda. Jika kuningnya pada daun yang muda, itu cenderung dia terjadi keracunan nutrisi. Jadi itu kesimpulan sementara dari riset ini. Jadi dari pertumbuhan ya terlihat normal, mungkin ya jelas. Jadi terlihat normal. Memang jadi ini masih bisa kita jual, masih normal. Cuman jika dibandingkan dengan teman yang seumur di hidroponik dengan AB mix, itu akan terlihat sekali bedanya. Ya, nanti kita akan videokan juga perbedaannya dengan temannya yang di instalasi yang menggunakan AB mix ya. Ini menjelang 6 minggu, 5 minggu lebih. Ya, menjelang 6 minggu sudah terlihat dia kuning-kuning pada daun yang tua, sudah terlihat kuning-kuning. Ya, ini menunjukkan dia kekurangan nutrisi di pertumbuhannya ya. Oke, itu saja yang nanti kita akan buat lanjut lagi ke bawah untuk melihat pertumbuhannya dengan menggunakan AB mix. Oke ya. Ya, inilah temannya, saudaranya yang seumuran yang menggunakan AB mix. Jadi ini yang menggunakan AB, posisi sama, hanya mendapatkan sinar matahari pagi. Ya, jadi posisi sama. Tadi yang di atas instalasinya di sana sama, posisi sinarnya dapat pagi saja, pagi hari. Ya, ini yang menggunakan AB mix, dia besarnya sudah seperti ini. Sudah segini. Ya, jadi ini yang normal sudah segini. Nanti kita akan bandingkan, kita akan bawa ke atas. Ya, besar sudah segini, sedangkan yang menggunakan ekoenzim dia masih lebih kecil. Nah, ini yang normal menggunakan AB mix. Kita akan bahas di atas. Oke, kita akan bahas perbedaan pertumbuhannya. Saya sudah bawa keduanya pohonnya. Jadi, ini yang normal menggunakan AB mix, tingginya segini. Ini yang menggunakan ekoenzim, tingginya segini. Ya, berbeda bukan? Ya, berbeda. Saya samakan, berbeda. Nah, penampakan ini tidak ada daunnya menguning.
yang menggunakan ekoenzim ada daun yang kuning-kuning bagian bawahnya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, dia mengalami kekurangan atau defisiensi unsur hara. Ya. Apa itu defisiensinya? Cenderung jika pada yang daun yang muda ini kekurangan hampir keseluruhan unsur hara, terutama di unsur-unsur yang mengandung nitrogen yang untuk pertumbuhan vegetatif. Tetapi hampir semua pasti kurang. Nah, pada ekoenzim memang jika penggunaannya itu cenderung digunakan di tanah dengan teknik organik atau pupuk organik. Jadi prinsip dari pupuk organik adalah bagaimana si ekoenzim, pupuk ekoenzim ini bereaksi dengan mikroorganisme di tanah sehingga dia memberikan suplai makanan kepada akar tanaman akibat reaksi-reaksi yang ada di tanah, reaksi kimia yang ada di tanah akibat dari mikroorganisme tersebut. Nah, kenapa saya coba juga paksakan di hidroponik? Karena setelah kita ukur ekoenzimnya itu dengan TDS meter atau EC meter, dia mengandung listrik meskipun kecil. Nanti kita lihatkan foto-foto ekoenzim yang kita gunakan, dia mengandung listrik. Jadi selain nanti ekoenzim harapannya menggunakan berkembang biak dengan mikroorganisme, kita tahu di hidroponik mikroorganisme sangat sulit berkembang karena dia menggunakan media hanya air saja. Jadi mikroorganisme sulit berkembang. Tapi harapan saya di sini adalah nutrisi yang ada listrik pada ekoenzim tadi, dia akan mampu menghidupkan si tanaman. Nah, setelah kita coba, jadi hasilnya memang kurang memuaskan. Namun jika saya pribadi, kembali kepada sahabat di rumah semua atau kawan-kawan di rumah, kalau saya tetap akan gunakan ini, bagaimana cara menyiasatinya adalah saya gunakan sampai dia umur 3 minggu saja. 3 minggu dia normal tanpa perubahan. Jadi 3 minggu saya mendapatkan pupuk gratis. 3 minggu saya menggunakan pupuk gratis. Baru setelah 3 minggu kita doping dengan AB mix sehingga dia bisa seperti ini normalnya, seperti ini, seperti itu. Karena jika diteruskan dengan AB mix ini sudah mulai kuning dan terus menguning, dia tidak kuat untuk mensupport tanaman ini sampai dia panen. Jika seledri normal kita bisa panen setahun dengan petik daunnya satu persatu, bisa panen setahun. Nah, jelas ekoenzim itu tidak mampu mensuplai pertumbuhan tanaman ini. Kita sudah coba menggunakan dosis sampai dengan 1:10, itu dosisnya sangat tinggi, 1:10, satu ekoenzim dengan 10 liter air, tapi tetap juga tidak mampu mensuplai hingga tanaman ini normal. Oke, itu kesimpulannya dari riset ini. Memang sudah terjawab bahwa ekoenzim mampu menumbuhkan tanaman tapi tidak sampai panen, khusus seledri. Tapi jika tanaman lain kita akan coba, banyak teman-teman yang DM beli bagaimana kalau kita coba di tanaman lain, selada atau pakcoy. Nah, karena kebutuhan nutrisi tanaman itu berbeda. Selada itu membutuhkan sedikit nutrisi, semoga bisa. Pakcoy itu agak borosnya, itu kita coba saja. Buktinya dengan seledri saja mampu, apalagi dengan selada. Kita akan coba, ditunggu di video-video berikutnya. Kita akan coba lagi. Oke, mungkin itu saja penjelasan kita kali ini. Untuk berapa dosis ekoenzim sudah saya ceritakan. Bagaimana cara pembuatan juga ada juga di video-video sebelumnya. Bagaimana cara pembuatan ekoenzimnya, ya jadi tinggal disimak saja. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, kita sharing bersama. Kalau ada komen atau mau dibully silahkan, karena memang kita selalu riset dan terus belajar demi pertanian yang lebih baik. Kita siap untuk dikritik maupun di komen. Oke, itu saja untuk pertemuan kita kali ini di channel Kelompok Pemuda Tani Bali dengan saya Made Surya. Kita akan riset terus untuk kemajuan pertanian di Indonesia. Oke, itu saja. Mantap.